Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bagus Arif Satrio Ricardo Haji dengan NIM 232180122. Prodi PGSD kelas 3C Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas untuk memenuhi UAS mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Barep Habib Surya Putra MPD berupa video pembuatan modul ajar. Video ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penyusunan modul ajar yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Selamat menyaksikan. Ya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat modul ajar pada kurikulum Merdeka ya. Di awal ini ada cover ya, kita buat cover agar lebih menarik, agar kelihatan lebih rapi. Untuk mengetahui judulnya juga, seperti judulnya modul ajar, temanya lingkungan menjadi rusak, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS, dan nama penyusunnya tidak lupa saya sendiri Bagus Arif Satrio. Di sini terdapat gambar yang mewakili sebuah tema atau temanya lingkungan jadi rusak. Modul ajar IPAS, pokok materi lingkungan jadi rusak. Yang pertama ada identitas modul. Bagian ini berisi informasi dasar mengenai modul ajar. Ada nama penyusun, saya sendiri Bagus Arif Satrio, instansi sekolah yang diampu SD Negeri Gemirilor. Tahun penyusunan tahun ini ya 2025, jenjang sekolah untuk sekolah dasar. Mata pelajaran IPAS fase C atau kelas 5. Semester genap. Materi Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Topik B, lingkungan jadi rusak. Untuk alokasi waktunya kira-kira 2 JP atau 2 kali 35 menit. JP itu jam pelajaran ya. Selanjutnya ada kompetensi awal. Kompetensi awal menggambarkan pengetahuan dasar siswa sebelum pembelajaran. Di sini kompetensi awalnya peserta didik memahami penyebab bumi berubah karena faktor alam. Peserta didik mencari hubungan antara peristiwa alam dan bencana alam. Yang ketiga ada peserta didik menjelaskan dampak bencana alam bagi kehidupan. Selanjutnya ada poin profil pelajar Pancasila. Pada profil pelajar Pancasila mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran. Misalnya di sini beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mengajak peserta didik berdoa sebelum memulai pembelajaran dan bersyukur setelah selesai pembelajaran, itu termasuk beriman dan bertakwa ya. Dan menumbuhkan sifat jujur dan bertanggung jawab peserta didik dalam menyelesaikan tugas, termasuknya yang berakhlak mulia.
Dan ada juga bergotong royong, menumbuhkan rasa kekompakan dan bekerja sama peserta didik dalam berkolaborasi ketika berdiskusi dengan teman sekelompok. Ada bernalar kritis, menumbuhkan sifat bernalar kritis peserta didik dalam menyampaikan pendapat ketika berdiskusi maupun dalam waktu pembelajaran klasikal. Selanjutnya ada poin sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sendiri berisi alat dan bahan yang diperlukan dalam pembelajaran. Yang pertama ada sumber belajar, buku ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5 SD. Ada laptop, proyektor, jaringan internet yang stabil, lampu ruang kelas yang memadai agar terang terlihat, LKPD, lembar kegiatan peserta didik, alat tulis, kertas, lem, dan gunting, krayon atau pensil warna. Pada poin selanjutnya kita menjelaskan mengenai target peserta didik atau kebutuhan dan kemampuan siswa atau peserta didik yang dituju. Peserta didik reguler atau tipikal. Umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Ada peserta didik berdiferensiasi. Dalam pembelajaran diberikan pelayanan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar untuk memahami materi ajar. Poin selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajarannya kita ambil PBL atau Problem Based Learning. Pembelajaran tatap muka, sintaks, langkah-langkah pembelajarannya ada orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, penyelidikan individu atau kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya ada komponen inti yang mencakup capaian pembelajaran, elemen capaian pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Di sini capaian pembelajaran dapat diambil dari website ya. Bisa searching langsung capaian pembelajaran kelas 5. Nanti akan muncul mengenai mata pelajarannya, nanti tinggal diambil. Di sini saya ambil pada fase C, peserta didik diperkenalkan dengan sistem perangkat unsur yang saling terhubung dan bla bla bla. Elemen capaian pembelajarannya, peserta didik mengenal berbagai macam kegiatan ekonomi masyarakat dan ekonomi kreatif, bla bla bla, dan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memahami penyebab bumi berubah karena aktivitas manusia. Peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab aktivitas manusia dapat merusak lingkungan. Peserta didik dapat menjelaskan dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia. Itu tujuan pembelajarannya atau tujuan akhir yang ingin dicapai ya. Selanjutnya ada poin pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna membantu siswa menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari ya. Di sini memahami hubungan sebab dan akibat dari perubahan bumi karena aktivitas manusia. Yang kedua ada menumbuhkan sikap bertanggung jawab dalam berperan menjaga lingkungan. Yang ketiga ada menyadarkan tentang pentingnya menjaga lingkungan untuk keberlanjutan hidup generasi mendatang. Poin selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Pernahkah kamu menggunakan tas belanja sendiri saat pergi berbelanja? Mengapa kita harus membawa tas belanja sendiri saat berbelanja daripada menggunakan kantong plastik sekali pakai? Itu adalah pertanyaan awal ya dalam pembukaan pembelajaran agar memantik siswa untuk mengetahui lebih mendalam materi yang diajarkan. Poin selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran atau rincian langkah-langkah pembelajaran dari pembukaan hingga penutupnya. Di sini kegiatan belajar 1 eksplorasi dan kegiatan pembukaan kira-kira 10 menit. Ada guru melakukan pembukaan dengan salam, mengecek kehadiran, menanyakan perasaan. Ada motivasi juga, semangat juga, menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada kegiatan inti yang kira-kira ada 50 menit. Orientasi pada masalah, kemudian menanyakan pendapat mereka, menanyakan pertanyaan esensial, mengorganisir siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Di
Di sini ada diferensiasi konten. Kelompok visual menyediakan materi dari poster infografis, kelompok auditori menyediakan materi dari teks berita, kelompok kinestetik menempatkan materi pembelajaran pada papan tulis. Ada diferensiasi proses, ada diferensiasi produk, pengembangan dan menyajikan hasil karya. Nantinya anak-anak akan menyajikan hasil karyanya sendiri. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya ada kegiatan penutup, kira-kira 10 menitan. Guru memandu peserta didik menyimpulkan materi yang diajarkan, memberikan penguatan terhadap peserta didik, menanyakan perasaan siswa, menyampaikan kegiatan pembelajaran, dan mengucapkan salam. Selanjutnya ada asesmen. Poin asesmen, ada asesmen formatif 1. Di sini saya ada membuat 2 asesmen ya. Asesmen formatif 1 dan asesmen formatif 2. Formatif 1 via quizzes atau website. Yang kedua ada tertulis ya. Nanti akan saya bagikan kepada anak-anak. Untuk asesmen di sini mengevaluasi, menilai pemahaman siswa mengenai materi yang sudah diajarkan. Di sini ada rubrik penilaian, indikator penilaian, profil Pancasila, dan lain-lain. Poin selanjutnya ada kegiatan pengayaan dan remedial. Pengayaan, peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran dalam menuntaskan tugas dan asesmen formatif. Untuk yang remedial, diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau di bawah KKM ketika evaluasi. Selanjutnya ada materi, penjelasan materi yang dipelajari siswa. Ada contoh gambarnya juga. Di sini detail-detail mengenai materi yang diajarkan nantinya. Poin selanjutnya ada lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. Di sini saya membuat visual kelompok 1 ya, untuk visual. Kelompok 2, nanti visual ada tempat menggambar, ada tempat menggambarnya. Kelompok 2 auditori. Yang kelompok ketiga ada kinestetik. Poin selanjutnya ada referensi atau yang berisi bacaan guru dan bacaan peserta didik. Poin selanjutnya ada alat dan bahan, alat yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Di sini ada alat tulis, kertas, lem, gunting, dan pensil warna. Poin selanjutnya ada glosarium, penjelasan istilah yang tidak diketahui yang digunakan dalam modul. Seperti pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran lingkungan? Mikroplastik, daur ulang, ekosistem, deforestasi, limbah, polusi udara. Poin selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka atau daftar sumber yang dirujuk dalam penyusunan modul ajar. Di sini saya mengambil dari Ganim FA dan kawan-kawan tahun 2021. Tidak lupa yang terakhir ada mengetahui kepala sekolah dan guru kelas atau kita ya yang membuat modul tersebut dan tanggal penyusunannya.
Ya, beginilah gambaran modul ajar yang sudah jadi dari awal sampai akhir ya. Ya, mungkin sekian penjelasan mengenai pembuatan modul ajar yang sudah saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.